Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Gak bosan kan ya? Ya. Tadi saya lumayan ngikutin bentar dari mulai pembacaan ayat suci Al-Quran dan sebagainya. Subhanallah, luar biasa untuk ibu-ibu seusia ini ya, bagus Ibu. Maksudnya udah bagus lah gitu. Tadi baca surah apa Ibu? Qurannya Al-Insyirah ya, Alam Nashrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Kurang lebih setelah ada kesulitan ada kemudahan ya Bu ya. Setelah ada kesulitan ada kemudahan. Saya baca ini ya nggak apa-apa, berarti apa yang ibu-ibu baca ini nggak kalah sama anak mudanya gitu loh. Jadi kan dari segi tartilnya, tajwidnya, subhanallah ya. Sebelum kita mulai seperti biasa, salawatan dulu ya Bu ya. Mohon maaf kalau suara saya jelek. Tapi kita di sini salawatnya pakai sir ya Bu. Sir itu rahasia, jadi kita nikmati benar-benar supaya sampai dan mudah-mudahan disaksikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya isfa'lana buat ibu-ibu yang bisa mau diikutin, buat yang nggak bisa atau belum hafal ya nggak apa-apa, didengerin aja ya Bu ya. Kita buka hati kita sekali lagi, niatnya lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, di mana salawat ini untuk menyerap sifat sikap baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatukan nur kita ya, karena semua makhluk hakikatnya dari nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu, nggak enak sih. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Monggo Ibu. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Anta al-murtaja yaum adhihan ishfalana ya khairul anam. Anta al-murtaja yaum adhihan ishfalana ya khairul anam. Ishfalana lana ya habibana. Ishfalana lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya
طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاء يا رسول الله ya Nabi sekali lagi ya Bu ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ji'ta lil baraya bisyara'il mubin tansyurul hidayah bainal alamin ji'ta lil baraya bisyara'il mubin tansyurul laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan dengan kalau tawasul full itu bisa 1 sampai 2 jaman ya Bu ya. Ini diringkas, yang penting niat kita lillahi ta'ala bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW, seluruh para anbiya wal mursalin dan seluruh makhluk ciptaan Allah di seluruh alam semesta ini. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian tauhid ini kita semua mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di sini kita semua termasuk hamba yang beruntung Bu, karena mempelajari tauhid itu adalah suatu kewajiban. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Khususan ila hadirati seluruh para malaikatul mukarrabun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga yang ada pada zahir wal batin diri kita semua yang ada di sini, khususan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan seluruh malaikat yang menjaga alam semesta raya ini, khususan zahir wal batin diri kita. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Khususan ila hadirati untuk seluruh para anbiya wal mursalin dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Ilyas dan Nabi Sis alaihi salam. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Khususan untuk seluruh guru-guru kami yang kami cintai, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Tapi di sini akan saya sebutkan beberapa guru saya ya Bu ya, biar nggak bertanya-tanya lah, emang Mbak Linda bisa ngomong gitu, ada gurunya nggak gitu, supaya ini ya Bu ya aman. Om Ustadz Oman Suryaman bin Anggrat, kemudian Kiai Haji Yandi Masudi bin Kiai Haji Mansur, Ustadz Ali Prayogi bin Ali Santoso, Syekh Saadi Al-Batawi Al-Maliki Al-Hasani, beserta seluruh guru-guru kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seluruh huruf-huruf suci dan leluhur-leluhur suci desa ini, khususon desa Saragan ya Bu ya. Kemudian seluruh para arwah-arwahi baik yang ada di alam kubur maupun yang belum kembali. Kami semua, kita semua di sini mendoakan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala sebagai bentuk rahman, rahim atau kasih sayang Tuhan kepada seluruh makhluknya. Khususan untuk seluruh
alam semesta raya ini, baik manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin dan sebagainya, yang hakikatnya semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda ya yang sudah mendahului kita semua, ibu mohon disebutkan namanya khususan. Suma ila arwahi. Kemudian diri kita pribadi, khususan suma ila nafsi, nama lengkap ibu binti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Apa yang saya sampaikan di sini tolong ambil yang positifnya aja dan sekiranya bermanfaat ya Bu ya untuk kita semua. Kemudian tinggalkan yang tidak. Selagi saya dirasa salah yang gak usah diikutin gitu ya Bu ya. Tapi kalau ada manfaat yang bisa diambil ya monggo silakan diterapkan. Di sini seperti biasa saya sudah mencatat ya Bu ya apa-apa yang sekiranya ini perlu kita ketahui gitu. Khususan untuk ibu-ibu ini usia di atas 40 tahun ke atas ya Bu ya. Hari ini kita akan membahas tentang memperbaiki niat. Ibu-ibu di sini pernah ada yang punya sisa makanan di rumah? Pernah. Terus biasanya kalau sisa udah buang aja ya Bu ya. Iya. Buangnya ke sampah atau buangnya makan ya. Itu bagus. Jadi di sini bahkan hal sekecil ini pun diajarkan oleh guru-guru kami bahwa sisa makanan itu diniatkan untuk pupuk ya Bu ya, pupuk tumbuhan. Kalau di rumah kita punya pohon, kita punya apa, jadi sebelum dibuang ya niatnya jangan ini sampah udah buang, bukan begitu, tapi niatnya ya Allah saya gunakan sisa makanan ini sebagai pupuk untuk tanaman atau sebagai pakan untuk hewan ternak. Itu jadi kalau kita udah belajar kayak gini, kita tidak menyia-nyiakan amalan apapun gitu ya Bu ya. Apa yang bisa kita lakukan atau kita laksanakan sebagai amal ya kita lakukan gitu. Dan niat ini adalah salah satu syarat sahnya amal gitu. Jadi dari awal atau niat yang baik. Kemudian jikapun misalnya kita punya makanan yang sudah sangat basi ya ibu-ibu, itu niatnya juga bukan dibuang. Biasanya kalau udah basi kan tinggal masukin ke tong sampah ya atau gimana. Itu diniatkan untuk bakteri, kuman dan lain-lain. Karena apa? Bakteri dan kuman juga termasuk makhluk ciptaan Allah. Iya, yang dimana segala sesuatunya pasti berkesinambungan dan juga ada faedahnya gitu, ada fadilahnya meskipun kita nggak tahu kegunaannya apa gitu. Sampai hal yang sedetail itu pun diajarin gitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang saya mikir ini kalau udah belajar kayak gini dalam banget ya, sampai sama kuman bakteri aja kita inget gitu. Padahal biasanya kalau mungkin orang awam geli gitu ya Bu ya, atau bahkan nggak mau gitu. Tapi ternyata oh ada yang bisa kita lakukan ya gitu untuk menambah amal kita gitu. Kemudian di sini ya intinya adalah memanfaatkan apapun jangan sia-siakan sebagai amal baik gitu ya Bu ya. Kemudian jangan jadikan amal kita sia-sia karena ketidakikhlasan. Tapi jangan jadikan ikhlas sebagai batasan amal. Misalnya begini. Kan biasanya kalau kita mutar kotak atau keliling ya Bu ya,
monggo silakan sedekahnya atau apa sedekahnya gitu seikhlasnya. Misalnya, ya saya ikhlasnya 2.000, ya udah 2.000 aja gitu. Tapi di sini jangan karena ikhlasnya kita 2.000 kita nggak naikin. Karena apa? Karena untuk mendapatkan amal yang berkualitas serta hatinya makin lama makin lembut gitu ya Bu ya, makin luas. Jadi kita itu melawan hawa nafsu kita itu sendiri gitu. Dari yang misalnya minggu ini 2.000, nanti belajar lagi minggu depan tambahin lagi, naik gope atau naik berapa gitu ya. Terus nanti berikutnya bahasa mana ya? 500 ya? Mohon maaf. Iya seperti itu. Iya. Iya, bukan berarti saya ikhlasnya cuma 1.000 ya udah setiap hari 1.000 ya, nanti kualitas amal kita nggak tingkat-tingkat gitu. Kemudian melatih keikhlasan juga dari seberapa besar dan banyaknya hal-hal yang kita keluarkan. Jadi kalau kita menilai seseorang ikhlas itu bukan dari nominalnya sih ya Bu ya. Misalnya ada si A dan si B. Si A orang nggak punya, si B orang punya misalnya. Si A amal 10.000, orang nggak punya ya Bu ya. Si B juga amal 10.000 gitu. Kalau di pandangan Tuhan gitu ya, misalnya 10.000 bagi si A mungkin udah sesuatu yang besar gitu, luar biasa nilainya. Tapi bagi si B itu tidak ada sepersekian persen dari apa yang dia punya, kayak gitu. Jadi kalau untuk melihat amalan seseorang itu tidak dari sama ratanya nominal, tetapi di sini saya juga tidak pernah mengajarkan untuk menilai seseorang dari ya luarnya aja enggak ya Bu ya. Karena apa? Karena setiap orang itu punya rahasianya masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maksudnya gini, mungkin kita biasa lihat orang ini dia kayaknya jarang amal misal gitu ya Bu ya. Tapi ternyata di luar itu semua kita nggak tahu, ternyata diem-diem dia kemana Ibu? Ke tempat anak ya yatim piatu, panti asuhan dan sebagainya untuk mendermakan atau menyedekahkan apa yang dia punya secara sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa di situ kita harus hati-hati? Jadi daripada kita nilai orang lain, mendingan kita lihat diri sendiri aja lah gitu. Belum tentu apa yang kita lihat itu benar menurut Tuhan Yang Maha Kuasa gitu ya Bu ya. Jadi disitulah kita berhati-hati untuk menilai. Karena sekali lagi kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kita manusia hanya berusaha untuk mendekati benar. Jadi benar menurut saya belum tentu menurut Ibu. Jadi kalau kita ada perbedaan pendapat ya nggak apa-apa, itu udah biasa ya Bu ya. Makanya diterimanya yang sekiranya cocok buat kita. Kalau belum cocok ya udah buat pelajaran aja gitu. Kemudian di sini ya, karena gini Ibu, di sini kan saya udah menjelaskan ya kurang lebih tentang mandi taubat, zikir dan sebagainya. Coba kalau biasanya Ibu yang tanya, gantian saya yang tanya. Ada yang udah praktek nggak Bu? Ada yang udah praktek belum? Udah ya? Oh alhamdulillah, seneng banget saya. Rasanya gimana Ibu? Yes, gitu ya, adem ya? Ya alhamdulillah. Maksudnya gini, ketika kita mempelajari ya kitab ini Bu, ini kan sifatnya sir ya, sifatnya rahasia gitu. Gak bisa kalau cuma teori gitu. Ketika saya menyampaikan ini, sebenarnya intinya adalah ilmu amal ikhlas. Ilmunya udah dapat nih Ibu-ibu, berarti second stepnya atau step keduanya adalah amaliyahnya. Jadi kalau cuma teori, di sini mungkin banyak semuanya, tapi yang hanya mendengarkan dengan yang mengamalkan, esensi atau rasanya itu beda, ya Bu ya. Ketika Ibu saya tanya tadi berarti udah nyobain, bukan nyobain ya, maksudnya emang diniatin ya Bu ya. Mandi taubat, alhamdulillah, terusin, monggo. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena apa? Apa yang ibu-ibu semua di sini lakukan, insya Allah keberkahan, manfaatnya mengalir juga kepada guru-guru kami, pendahulu kami, juga keturunan, anak cucu keturunan kita semua ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu pengen kan ya, misalnya jangan kan ibu-ibu saya aja yang masih muda begini, pengen nanti kalau misalnya saya wafat, yang ngurusin saya ya anak saya gitu, yang mandiin, yang nyolatin. Jangan sampai kebanyakan sekarang anak-anak
nggak ngerti sama sekali bagaimana memperlakukan orang tuanya ketika wafat. Cuma lihat aja kan, cuma lihat bingung terus nangis. Padahal harusnya si mayit mintanya apa Bu? Didoain gitu. Guru saya sering banget berpesan, kamu semuanya gitu, murid-muridnya kalau bisa ketika orang tuamu nggak ada, ketika orang tuamu menghembuskan nafas terakhir, kamu yang ngurusin dari awal hingga akhir biar kamu tahu gitu betapa luar biasanya pengorbanan mereka. Dan apa ya, susah Bu diungkapkan dengan kata-kata, itu susah. Kalau saya ngomong kayak gini nih Bu, kadang-kadang misalnya saya lupa ya Bu ya. Jadi di Islam ada yang namanya kasyaf atau mukasyafah. Itu artinya disingkapkan, atau hijab-hijab atau keburukan-keburukan diri kita itu disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya saya lagi diem kayak gini, terus tiba-tiba ada yang ingin disampaikan, itu kadang guru saya itu datang secara basyirah Bu. Kalau basyirah itu pakainya mata batin ya Bu ya, nggak bisa dilihat pakai zohir kayak gini. Misalnya saya sedang menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian, beliau itu datang terus juga bilang, Lin, sampein, bilangin, jangan lupa orang tuanya suruh hadiahin, jangan lupa orang tuanya suruh gantiin puasanya, gantiin sholatnya, kayak gitu Bu. Jadi saya ngerasa di sini tuh gimana ya, dibilang takut iya, punya tanggung jawab yang luar biasa juga kayaknya iya gitu. Karena apa? Karena saya harus menyampaikan ini semua, tapi ya saya pribadi juga sadar diri masih banyak salah dan kurangnya ya Bu ya. Jadi mohon dimaklumi gitu, mohon diajarin juga gitu ya Bu. Jadi saya di sini bukan berarti ingin menasihati ibu-ibu semua, tapi di sini mari sama-sama kita belajar dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi sebenar-benarnya kehidupan gitu. Karena kalau kita di sini kan cuma 60 tahun ya Bu ya, 80 tahun gitu. Kalau di sana kan perbandingannya kita udah sering ulang ya Bu ya, beribu-ribu tahun gitu. Jadi ibaratnya kalau kita naik kereta, kita berhenti di stasiun nih, stasiun apa gitu, cuma sebentar, nanti ya jalan lagi gitu. Nah kalau kita belajar ilmu batin ini, mudah-mudahan kita tahu cara atau jalan kita menuju ke tempat yang sebenar-benarnya gitu, tujuan kita, gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih seperti itu. Kemudian gini, ibu-ibu pernah nggak yang tadi kayak misalnya sedekah, misalnya ya kita cuma punya uang 10.000 gitu ya, terus ada pengemis ya datang. Nah terus kalau kita udah belajar yang namanya batin ini, kita bisa kayak tahu kontrol diri kita Bu. Jadi ada yang dua-duanya tuh ada yang ngomong gitu. Dari sisi yang negatif ya, misalnya ngomong begini, jangan dikasih, nanti kalau dikasih ke pengemis itu kamu nggak punya uang, kamu gimana makannya gitu. Satu yang ini real. Terus yang satu lagi di sisi yang positif, kasih aja, kamu gimana sih, kan kalau sedekah itu nanti pahalanya ditambah, nanti dilipat gandakan. Pernah Bu kayak gitu? Pernah ya, itu di dalam pikiran. Nah itu semuanya insya Allah di sini pernah merasakan. Kalau yang udah benar-benar peka, kadang kita kayak ngeliat berantem itu Bu, dua-duanya gitu. Sebenarnya diri kita itu yang mana? Diri kita bukan yang jelek juga, bukan yang baik juga. Diri kita adalah yang kontrol atau dibalik itu semua. Nah, jadi kenapa di sini sering banget saya sampaikan kalau kita mau misalnya mengerjakan segala sesuatu, hadirkan hati sama kemudian sesuai dengan kesanggupan kita itu tadi. Jadi antara dua itu kita yang bisa kontrol ya Bu ya. Jadi contohnya gini, oh ada 10.000, daripada dua-duanya berantem kan, bagi dua ya kan, oh ya saya kasih 5.000 gitu kan. Jadi sedekah dapat, amal dapat, saya nggak kekurangan gitu, saya masih bisa makan. Iya, jadi gitu Bu. Kalau misalnya kita mau ngasih ke orang lain atau mau ngasih kemana, jangan sampai kita menzolimi diri kita juga gitu. Jadi sebenarnya kan diri kita juga makhluknya Tuhan ya Bu ya. Iya. Jadi pinter-pinternya kontrol kurang lebih seperti itu. Nah si ibu kan udah tahu nih, jadi nanti jangan bingung kalau misalnya ada yang dekat ke ibu tiba-tiba mau pinjam uang misal ya atau mau ngutang ya Bu ya, ibu bingung kasih apa enggak nih gitu. Kalau ibu nggak benar-benar nggak punya ya nggak apa-apa, bilang nggak ada. Misalnya ibu mampu meminjamkan, tapi misalnya ibu tahu nih kayaknya nggak mungkin dibayar cepat, misalnya setengahnya
ya nggak apa-apa gitu ya Bu ya, diatur sesuai dengan kesanggupan diri ibu masing-masing tanpa menzolimi diri pribadi juga orang lain. Tapi kalau misalnya kita bisa makomnya itu mukhlas atau jadi orang yang benar-benar ikhlas gitu ya, kalau udah ngasih ya udah kasih aja, ya malah bagus gitu. Jadi kalau minjemin kalau dibayar alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi sekali lagi itu tergantung pada pribadinya masing-masing karena semua orang nggak bisa disamain ya Bu ya. Iya. Kemudian di sini maka bukan semua, melainkan sebagian sesuai dengan kesanggupan, tetapi berusaha semaksimal mungkin. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya 50%, next week atau minggu berikutnya, bulan berikutnya naik lagi, misalnya 70% berapa persen. Tapi sekali lagi, Tuhan itu nggak janjikan langsung dikasih ya Bu ya, langsung dibayar gitu. Kadang rezekinya itu dipisahkan untuk dunia sebagian, karena kita masih makhluk dunia, kita butuh keduniawian. Kemudian ditunggu untuk nanti di akhirat gitu. Jadinya nggak bisa, saya udah amal 10 juta kok belum dapat, katanya 10 kali lipat. Mana nih 100 juta, nggak gitu juga ya Bu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Itu berdasarkan maksudnya pengalaman pribadi yang memang oh ternyata di dalam diri kita itu ternyata kita jadi manusia tuh sebagai khalifah harus mengatur, ya jangan jauh-jauh ngatur orang dulu, mengatur diri sendiri seperti itu, kurang lebih begitu Ibu. Tapi nggak usah takut, memang di dalam tubuh setiap manusia ada ya Bu ya. Iya, jadi jangan takut gitu, memang seperti itu. Kemudian di sini saya akan bercerita sedikit, nggak apa-apa ya Bu ya, tentang guru-guru saya. Jadi gini, jadi saya itu modelnya setiap ketemu siapapun, bahkan ketemu ibu-ibu di sini, yang saya ambil dari ibu-ibu di sini adalah hal positif apa nih yang bisa diserap sama saya gitu. Kalau kita terlalu fokus terhadap kenegatifan orang lain, bisa jadi energi yang kita terserap yang negatif. Yang namanya manusia, siapapun itu ya Bu ya, kecuali Rasul dan bayi lah gitu ya, yang masih suci gitu, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Jadi kalau saya misalnya ketemu ibu, oh saya lihat misalnya, oh si ibu ini orangnya sabar banget, saya tiru sabarnya gitu. Saya ketemu lagi yang lain misalnya, oh si ibu ini dermawan ya, tiru lagi dermawan. Kalau kita fokus, pasti kan satu orang itu nggak mungkin ya dia kelihatannya sabar terus. Pasti kan ada yang galak banget gitu. Ya jangan lihat itunya gitu ya Bu ya. Itunya biarkan jadi urusan dia dan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena kalau udah masalah sir, udah masalah iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu rahasia antara hamba dan Tuhannya Bu gitu. Saya nggak bisa utik-utik punya ibu juga nggak bisa utik-utik punya saya. Karena siapapun orangnya, yang nggak ada yang bisa menjamin tiket surga ya Bu ya. Belum tentu dia, yang kadang sedih gitu kalau melihat di TV di mana sesama umat muslim, sesama ulama, yang satu saling sindir menyindir. Kita yang ngelihat sebagai penonton kira-kira gimana ya Bu ya? Sedih ya? Ya maksudnya kok Islam kan rahmatan lil alamin gitu. Kenapa nggak difokusin ke kedamaiannya, apa sih yang bisa diambil gitu. Yang satu sibuk dengan egonya, yang satu juga sibuk dengan egonya. Jadi sebagai umat yang kasihan itu umat yang kayak kita gini Bu, yang kayak orang awam gitu. Jadi kita ngelihatnya gimana orang-orang itu maksudnya sudah ibaratnya dititipkan oleh Allah menjadi panutan, tapi buat kita bingung gitu ya. Ibu kalau ngeliat orang berantem bingung nggak Bu? Bingung ya. Malaikat aja kalau ada orang berantem pergi Bu. Iya, kan waktu itu pernah saya ceritain juga ya, ketika ada dua orang yang sedang adu itulah argumen atau adu mulut, makanya perdebatan itu kenapa tidak disukai, karena ujung-ujungnya pasti menyebabkan perpecahan ya Bu ya, perpecahan gitu. Jadi ketika
kita sabar, misalnya dihina orang, saya juga masih belajar ya Bu ya. Kadang saya juga kesel juga, kadang gitu. Tapi ketika kita sabar, itu malaikat terus mendoakan kita gitu. Tapi kalau kita balas orang tersebut, ya langsung pergi. Karena ujung-ujungnya ya ibaratnya apa yang mau diambil gitu, dua-duanya sama-sama mempertahankan egonya. Tapi memang untuk sabar ini sangat sulit sekali Bu. Dan hati tuh rasanya kayak dibakar gitu ya, rasanya kayak api mendidih, itu pengen teriak gitu rasanya. Astagfirullahaladzim gitu. Makanya banyak-banyak nyebut. Kalau kita nggak kuat, ya udah diem terus pergi, udah gitu aja. Kemudian di sini saya ingin cerita begini. Jadi sebelum saya bisa ngomong kayak gini Bu, saya pernah didatangi oleh salah satu guru saya. Dia tuh namanya ini Ustadz Oman Suryaman bin Aningrat. Dia bilang ke mama terus ke saya, Linda nanti kamu di sana begini. Dia yang ngajarin saya tentang mandi taubat, yang ngajarin tentang tawasul, ngajarin tentang zikir kayak gitu ya Bu ya. Ketika itu saya masih umur 12 tahun Bu, masih anak SMP kelas 1, nggak ngerti apa-apa. Saya nggak tahu tarikat itu apa, saya nggak tahu zikir itu yang gimana gitu. Saya nggak tahu emang nanti buat apa gitu, saya nggak ngerti Bu, benar-benar nggak ngerti. Dari sejak saat itu kemudian diikuti, ternyata apa yang diucapkan oleh beliau itu terjadi pada saya saat ini. Jadi misalnya dia pernah ngomong, kamu baca ini, amalin ini ya, nanti di sana. Dia bilang malah nanti di sana ya, di kampungmu gini, kamu begini. Nah, ketika ini sudah disampaikan, oh ternyata beliau mengajarkan saya mandi taubat tuh di-share lagi ya ke ibu-ibu semua di sini gitu. Jadi di sini ibu-ibu misalnya mau kasih tahu ke temannya lagi, ke siapa, monggo gitu ya. Selagi itu manfaat gitu. Karena fadilahnya untuk mendekatkan diri, pintu utamanya itu pasti taubat Bu. Iya. Setelah itu banyak-banyak zikir ya Bu ya. Untuk amalan tersendiri saya serahkan kembali lagi kepada ibu semua. Karena apa? Karena di sini tergantung ibu hatinya nih milihnya amal yang mana nih gitu. Karena sekali lagi diulang-ulang, pintu surga itu banyak ya Bu ya. Ada yang melalui puasa, zakat dan sebagainya. Kurang lebih untuk saya pribadi di sini, kalau guru-guru saya ya ada yang ngajarin puasa suluk Bu, ada yang ngajarin puasa 40 hari kayak gitu berturut-turut. Jadi nggak bim salah bim tiba-tiba jadi apa gitu, jadi begini gitu, yang nggak begitu ya Bu ya. Misalnya untuk menyampaikan ini di sini aja, saya alhamdulillah. Pertama itu biasanya dikasih tahu lewat mimpi Bu. Jadi saya pernah dimimpiin waktu itu, saya duduk begini, terus habis itu dilingkerin sama ibu-ibu semuanya perempuan kayak gitu. Ketika ini terjadi, kok kayak oh berarti ini tandanya gitu. Tapi sebelum itu juga, kalau melalui mimpi ya Bu ya, saya pernah jelaskan 3 kali berturut-turut mimpinya Nabi Ibrahim ya, untuk tanda atau petunjuk gitu. Dan biasanya begitu, misalnya kalau ada orang minta tolonglah atau apa gitu, saya nggak berani Bu, misalnya sekali 2 kali, atau misal kayak ibu suka bilang, Mbak Linda mah kalau suruh datang di WA mulu gitu ya misalnya ya. Karena apa? Ketika saya yang ingin, saya takutnya jadi nafsu. Kalau jadi nafsu itu bukan dari maunya Tuhan gitu, kadang gitu, bukan dari kersane Gusti gitu ya Bu ya. Jadi saya tuh takut apa yang disampaikan itu emang beneran harus disampaikan atau ditahan gitu. Karena yang namanya udah ngomong begini kadang nggak bisa berhenti Bu gitu. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, cuma biasanya begitu. Kadang misalnya dipanggil orang juga nggak langsung sekali 2 kali Bu, misalnya 3 kali berturut-turut si A ngomong ini, saya diem dulu. Terus tiba-tiba datang si B ngomong lagi, oh berarti saya suruh ke sana. Si C ngomong lagi, baru jalan gitu. Bukan berarti nggak mau ya Bu ya, tapi lebih kayak apa nih gitu yang mau Tuhan ajarkan gitu. Karena kalau kita udah belajar yang namanya ilmu batin kayak gini Bu, kita melakukan segala sesuatu itu sangat hati-hati. Takut apa? Mungkin zohir kita nggak ada yang ngeliat gitu, nggak ada yang tahu. Tapi batin kita selalu diawasin ya Bu ya.
Jadi kalau mau apa-apa tuh, aduh ini gimana ya, udah bener apa belum ya gitu. Jadi kalau dirasa ada yang kurang pas, ya monggo ibu ngomong aja gitu ya ke saya ya, sembari kita sharing gitu ya bu ya. Jadi saya mohon maaf lah kalau misalnya ya pasti ada salahnya karena nggak mungkin 100% bener ya bu ya. Jadi diambil yang cocok aja. Itu salah satu dari beliau. Kemudian di sini guru saya yang lainnya ini ada namanya Pak Kiai Saadi Al-Batawi Al-Maliki. Beliau itu luar biasa ibu. Beliau yang mengajarkan amaliyah, beliau yang mengajarkan kalau misalnya kita dakwah, kita bicara gitu, kalau bisa kamu datang dengan penuh keikhlasan hatimu tanpa maksudnya meminta imbalan gitu. Karena apa? Ketika kita mendengarkan orang ceramah, beda yang menyampaikan dengan hati sama yang dipanggil diundang dibayar, beda ya Bu ya. Bedanya apa? Satu, kalau misalnya datang gitu ya dengan membawa misalnya sepenuh hati, rasanya itu beda Bu. Itu nyampe lebih kayak yang oh ini harus didengar. Bahkan guru saya tuh ngomong kalau kamu mendengarkan ceramah orang yang memang benar-benar ikhlas gitu ya, ridho dan tanpa meminta imbalan apapun, itu wajib didengarkan karena ilmunya itu memang benar-benar hakikatnya dari gitu lah Bu ya. Tapi beda dengan misalnya yang harus sekian. Guru-guru kami bahkan menyampaikan bahwa itu malah nggak wajib didengar monggo, enggak ya nggak apa-apa. Karena apa? Menyampaikan berdasarkan tema bisa jadi ya boleh gitu. Atau kadang orang lain yang memanggil itu tolong sampaikan misalnya temanya ini, misalnya gitu ya Bu ya. Jadi kalau temanya ini buat misal ya ada suami istri nih hajatan gitu, manggil siapa gitu, terus suaminya bilang Kiai kalau bisa temanya istri patuh terhadap suami misal gitu ya Bu ya. Nah itu jadinya kan dia dengerinnya itu bukan untuk dirinya sendiri ya Bu ya, melainkan ngundang tapi untuk orang lain yang mendengarkan, jadi dirinya nggak mau dengerin nasihat ibaratnya gitu, jadi pengennya menasihati orang lain. Tapi sekali lagi di sini tidak menyalahkan siapapun, cuma kalau kita udah belajar sekali lagi batiniah ini, ya mohon diterimanya secara batin ya Bu ya. Kadang-kadang logika memang nggak masuk gitu, kadang-kadang logika juga memang nggak ketangkep gitu Bu. Tapi kalau kita mau berguru atau mau punya guru gitu ya Bu ya, di sini ibu-ibu pasti ada lah ya Bu ya, panutan gitu, kiai atau siapa gitu, itu monggo boleh silakan. Karena apa? Satu, niatnya itu harus benar-benar, karena buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya ya Bu ya. Ibaratnya orang tua dengan anak, murid dengan guru pun sama gitu. Ketika guru kita itu bisa atau memperoleh misalnya kelebihan apa, insya Allah itu bisa nurun sama muridnya Bu, kayak gitu. Contoh, sekali lagi ini buat pelajaran ya Bu ya, bukan berarti saya menjelaskan diri saya sendiri, nggak gitu. Maksudnya gini, ketika saya berguru dengan beliau, saya tuh baru nyadar sekarang, oh ternyata dulu guru saya ceramah iya, misalnya gitu ya, ngobatin orang iya, terus misalnya ngurusin kayak pendidikan iya, kok berasa nempel ya, maksudnya berasa kayak tertanam gitu, terpatri gitu di jiwa murid-muridnya. Jadi sekarang lebih peduli ke pendidikan, ngeliat anak-anak pengennya tuh biar pinter gitu, biar pada soleha gimana caranya gitu. Terus habis itu beliau juga yang tadi saya bilang, saya ketemu beliau kenal aja enggak gitu, tiba-tiba ibu kira-kira gini, ibu ketemu orang baru ketemu, terus ibu udah ditebak semua jalan hidupnya ibu sampai belakang gitu, ngeri gak Bu? Ngeri ya Bu, saya juga kaget Bu, takut malah, kamu begini nanti gini. Hah, cuma yang bengong gitu, cuma yang apa iya sih, masa sih gitu. Tapi ternyata ketika kejadian, oh begitu. Dan ternyata apa yang beliau turunkan ketika kita bertawasul, insya Allah nurnya itu nyambung Bu. Jadi beliau juga menurunkan ilmu-ilmu yang mungkin itu bermanfaat. Nah jadi di sini misalnya, ini salah satu contoh real. Saya nggak berani kalau ngomong yang nggak kejadian gitu, karena yang namanya udah dialami itu huduri Ibu, lebih kan ada tingkatannya ya, ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Kalau kita amalin sendiri berarti kan
hakul yakin ya karena udah terjadi. Misalnya ada yang tanya, Mbak Linda coba itu tolong diliatin gitu, kayaknya udah mau meninggal apa gimana gitu. Ketika dilihat belum ibu gitu, ini masih ada rezekinya, masih dikasih rezekinya, terus masih doyan makan kayak gitu. Cuma sekali lagi saya nggak berani ngomong kalau misalnya belum dikasih sesuatu atau petunjuk yang memang diharuskan ngomong gitu, karena nggak semua hal bisa diungkapkan ya Bu ya. Dan di sini saya juga mau ini berbagi nih sama ibu-ibu tips sama trik untuk ibu-ibu yang mungkin mengalami sakit di sini ya. Jadi sekali lagi apa yang saya ucapkan ini ya Bu ya, wallahu alam bisawab, pokoknya semua segala satu kesembuhan dan apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga melalui wasilah Kanjeng Nabi gitu. Kenapa tadi salawatnya itu ya tabibu, itu artinya Rasul itu maha mengobati ya Bu ya, itu segalanya ya. Hati iya, dengerin salawat kita jadi seneng ya Bu ya. Ya sebelum kita melakukan segala sesuatu salawat ya itu dia gitu, pentingnya di situ. Di sini ini juga sama gitu. Ketika saya memperhatikan, kok guru saya ada orang tanya ke dia gitu, terus obatnya ini, atau dikasih tahu obatnya ini gitu. Nah, ternyata itu sekarang juga kejadian pada saya saat ini. Jadinya, oh berarti ini harus di estafet gitu, harus disampaikan. Rata-rata misalnya yang datang gitu ya, klien atau apa keluhannya. Jadi di sini ibu-ibu kalau punya gula atau diabetes, ini saya kasih tahu obatnya ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat kan gitu. Ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi apa yang disampaikan ini memang udah ada orangnya gitu, udah ada pelakunya, di mana pasti saya tulis namanya, alamatnya, nomor teleponnya kalau misalnya memang mau ditanyakan gitu, supaya minimal ada perubahan atau meredakan rasa nyeri gitu ya Bu ya. Jadi sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat untuk manusia lainnya ya Bu ya. Jadi apa yang bisa saya bagiin ya ini yang saya bagiin gitu. Jadi kalau ibu-ibu di sini punya sakit diabetes atau gula, ibu-ibu bisa konsumsi jengkol tau Ibu? Jengkol. Ini untuk khusus gula sama ya diabetes itu untuk menurunkan kadar gula darah. Itu jengkolnya bisa dihaluskan, dijemur kayak gitu ya, dibikin kopi Bu. Diseduh tapi jangan pakai apa-apa. Itu minumnya pagi sore kayak gitu. Yang udah saya tanyain gimana Pak rasanya? Saya kalau nggak minum badan saya malah sakit gitu. Jadi kurang lebih begitu ya Bu ya. Dan terus yang ini yang selanjutnya itu untuk diabetes Bu, untuk pengapuran ibu-ibu yang lututnya mungkin kalau berdiri atau duduk atau itu sakit, kalau ditekuk kertak gitu ya Bu ya. Maaf nggih, tapi kurang lebih kayak gitu. Itu insya Allah obatnya tapi kayaknya udah sebenarnya gini. Ini semua alami, karena kalau alami diminum secara nggak melebihi batas itu nggak ada efek samping ya Bu ya, insya Allah gitu. Itu kunyit diparut gitulah, diambil airnya aja gitu, itu diminum pagi sore. Tapi jangan lupa salawatnya juga sama doanya yang benar-benar ya Bu ya. Iya, kadang apa airnya sama, obatnya sama, tapi niatnya apa gitu. Jadi yang membedakan itu niatnya di situ. Itu pas ditanya gimana itu, oh sekarang udah bisa sepedahan, yuk alhamdulillah gitu kan. Berarti kan ya bisa jalan ya Bu ya, bisa lumayan lah gitu. Kita nggak tahu Bu, kadang setiap orang itu masing-masing beda tahap penyembuhannya. Ada yang sekali langsung sembuh, saya juga nggak tahu. Pokoknya semua karena Allah aja gitu. Ibaratnya saya cuma nganterin, ibu yang jalanin gitu. Saya cuma ngasih tahu, yang jalanin ya ibu gitu. Jadi iya atau tidaknya dari niat ibu, berhasil atau tidaknya dari kemauan ibu dan keyakinan ibu terhadap Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jangan lihat sayanya ya, karena saya mah nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apalah pokoknya. Cuma dikasih tahu ini ya udah tak sampein gitu loh. Terus kalau itu untuk melumasi sendi ya Bu ya, nah, itu pagi sore diminumnya anget, nggak usah dicampur apa-apa. Kalau misalnya ibu-ibu di sini ototnya yang suka tegang kayak ketarik, pernah? Toto pegel seret gitu, kayak nggak fleksibel gitu ya. Obatnya insya Allah terong hijau atau putih yang panjang tapi ya Bu ya. Nah itu tuh kadang saya begini, ya Allah, kok bukan lucu ya.
itu kan jadi kayak badan kita nggak fleksibel tuh kayak ketarik ya, kayak per ditarik gitu Bu. Terong itu kan lembek gitu ya Bu ya. Jadi untuk biar fleksibel, biar fleksibel kok obatnya itu kok mirip-mirip gitu, nyambung gitu. Oh supaya ini ototnya nggak terlalu gini gitu. Tapi sekali lagi balik ke diri pribadi ya Bu ya. Iya, itu kurang lebih itu. Itu juga udah. Jadi yang saya tulis di sini, yang saya kasih tahu ke Ibu, yang memang benar-benar sudah dipraktekkan gitu ya Bu. Jadi kalau nanti ada yang lain lagi, yang mudah-mudahan bisa gitu. Kemudian di sini untuk hernia, tahu ya Bu hernia? Iya, keluar yang dari itu. Itu minimal meredakan karena itu sakitnya luar biasa. Ya bukan berarti saya ngalamin ya Bu, enggak ya Bu, tapi begini. Jadi kalau ada orang sakit apa, misalnya gitu, itu pindah Bu ke saya. Jadi kayak oh yang dirasa ini gitu. Jadinya saya paham tanpa Ibu ngomong gitu. Kadang Bu sakitnya begini iya. Ternyata dikasih tahu oh obatnya itu sawi putih Bu, tahu ya? Sawi putih warnanya yang putih itu, iya. Itu dikukus, jangan lama, asal basah aja. Asal basah, dia dimakan yang sebanyak-banyaknya sampai nggak sakit lah gitu. Kayak gitu kalau bisa seterusnya. Dikukus sebentar asal basah. Iya, yang penting sama. Jadi kalau yang model sayur-sayuran sama gitu cuma dimasak bentar, jangan lama-lama nanti vitaminnya hilang gitu. Dikit aja gitu. Kenapa? Di blender Bu, di blender. Lah Ibu masih senyumnya masih Pepsodent semua ini. Iya, nggak usah pakai apa-apa. Di sambal jadi itu, enggak itu sama dikukus juga. Di sambal jadinya nikmatnya ke mulut nanti Bu. Ya. Terus lanjut ya untuk ini ambeien, tahu ya Bu ya, yang dari belakang ya. Kalau ambeien ya duduk sakit gitu kan, salah terus keluar itu juga. Itu batang cesim, tahu cesim ya Bu ya, yang hijau. Tapi batangnya aja deh Bu, kunyah-kunyah, batangnya aja. Mentah boleh, kalau nggak doyan mentah dikukus boleh. Iya, yang suka di mie ayam itu Bu. Iya, tapi batangnya aja. Tapi godongnya buat masak mie ya Bu ya. Iya. Iya, jadi tapi jangan sehari baru itu langsung mau lihat itu ya, jangan ya Bu ya. Itu diusahakan paling cepat itu biasanya ya tergantung, sekali lagi tergantung ya Bu. Yakinnya Ibu bener-benernya gitu. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan gitu. Ada yang kalau datang cuma ikut-ikutan yang nggak sembuh ya ada Bu. Jujur aja saya mah. Jadi kalau misalnya ke situ, misalnya tempat saya mah nggak bisa apa-apa, itu tergantung tak balikin lagi gitu. Sembuh ya berarti ridhonya Gusti Allah. Kalau enggak ya udah berarti ada apa nih gitu biasanya ya. Apa yang itu tadi? Kalau Ibu doyan makan mentah yang nggak apa-apa sih, monggo gitu. Iya, setiap hari. Itu khusus yang ambeien ya Bu ya. Kemudian ini yang untuk agak parah nih. Kemarin saya baru dapat, kasihan banget tuh, sedih banget. Gini. Jadi organ dalamnya itu udah kayak lumayan apa ya, bukan nggak berfungsi ya, berfungsi tapi kayak berat gitu. Jadi kenapa di sini sekalian kita sama-sama mengingatkan ya Bu ya. Kalau kita misalnya kerja, kita kan badan fisik ya Bu ya, usahakan ya 8 jam gitu. Ya 10 jam, jangan sampai lebih dari 8 jam lah kalau bisa gitu. Atau enggak banyak juga istirahatnya. Karena apa? Ketika terlalu diforsir, misalnya badan kita cuman mampunya 10 jam misalnya. Kita begadang terus sampai larut malam gitu ya, sampai badannya taunya nanti berapa tahun kemudian itu rusak sampai dalamnya, gimana ya? Komplikasi jadi kena semua Bu ya kan, dari mulai awalnya lambung, biasa dari lambung itu naik masuk ke jantung, dari jantung itu ke peredaran darah saraf, jadi ke stroke gitu ya Bu ya. Dan itu bahaya sekali, jadi sedih gitu ketika datang terus saya pindah dikit ya Bu, bentar gitu, biasanya cuma berapa detik gitu atau berapa menit, rasanya begini amat ya gitu, sedih banget Bu, rasanya kayak
pengen nangis gitu. Ya Allah, Akbar, berarti beliau kuat dikasih ujian kayak gitu. Karena apa? Dalamnya panas semua, Bu. Jantung panas, hati panas, itu panas. Rasanya bahkan beliau juga ngomong bahwa saya suka muntahnya darah gitu. Ya, jadi bukan berarti yang aneh-aneh itu keluar itu ada sesuatu yang gaib, yang enggak juga ya, Bu ya. Itu tergantung jadi kalau misalnya dibuka gitu, misalnya ada yang gaibnya insya Allah dikasih tahu. Kalau misalnya nggak ada ya seperti itu, ternyata terlalu memforsir, itu bahayanya di situ. Tapi alhamdulillahnya berarti Gusti Allah sayang banget nih sama si bapak ini gitu ya, atau si orang ini gitu. Karena apa? Karena sampai-sampai misalnya dikasih tahu ya Bu, misal kalau saya, tapi nggak selalu ya Bu ya. Jadi bukan berarti saya bisa, enggak, tapi kadang kalau dikasih tahu ya saya kasih tahu gitu. Dikasih lihatnya apa? Oh, sari kurma asli, yang asli ya Bu, sari kurma Arab. Jadi kalau ibu punya adik, saudara atau segala macam yang mungkin dalamnya gitu yang kurang sehat ya Bu ya, sampai komplikasi atau segala macam, untuk meredakan atau bukan mengembalikan, yang mudah-mudahan gitu nyehatin lagi, minimal kan meredakan, itu minum itu sari kurma yang asli ya Bu ya, yang dari Arab. Jangan lupa didoain dulu, maksudnya jangan lupa ya bener-bener mintanya gitulah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai misalnya silakan Pak misalnya dicari sendiri gitu ya, di online biasanya Bu. Iya, soalnya saya tanya di sini juga pada nggak ada. Kemarin tak cari. Kalau enggak yang dari Arab yang benar-benar murni campur tanpa campuran, ya. Saya nggak jualan lah Bu. Di apotek-apotek biasanya lokal. Iya, tapi kalau alam coba aja ditanya Bu, apa mesen gitu. Itu ya biasanya kalau habis dari rumah sakit gitu, habis dirawat atau habis apa, itu buat imun juga cepet itu. Apalagi ya, itu baiknya Tuhan tuh sampai yang misalnya bapaknya udah nyerah misalnya gini ya, nggak tahu lagi lah mau minum apa segala macam, saya sampai yang kok jadi kayak saya yang apa ya, kasihan gitu. Jadi saya misalnya nyari kemana-mana gini gitu, jadi kayak Tuhan itu nyuruh kamu loh cari ini buat dia gitu. Jadi kayak cariin ini gini obat-obatin, iya. Jadi ya Allah subhanallah. Tapi yang dilihat apa? Oh, Allah itu ketika sayang sama hambanya itu begitu ya. Jadi dia yang sakit ibaratnya dia yang itu, tapi kita yang jadi perantara gitu buat itu. Oh begini gitu Bu. Jadi saya bersyukur banget ya, bersyukur, tapi di sisi lain sedih banget, iya. Maksudnya sedih gitu lah. Jadi bingung lah, galau Bu kalau jadi saya galau. Terus ada lagi di sini untuk ada. Kalau yang itu lebih ke darah tinggi Bu. Kalau yang kolesterol, tadi dulu ini ada nggak ya? Bentar ya Bu. Oh ini, kalau yang habis misalnya kuret atau lagi program hamil gitu anak-anaknya Bu ya, atau mantu atau siapa gitu, itu banyak-banyak minum air kelapa. Itu salah satu buah terbaik, itu terbagus di Indonesia gitu, yang ada di Indonesia, karena kandungannya itu luar biasa gitu ya. Itu buat ngebersihin, pertama ngebersihin, yang kedua untuk program juga, program hamil. Jadi kalau dari misalnya dari bidannya suruh pakai apa, tambahin itu lagi boleh gitu. Kalau bisa yang saya sampaikan ini 3 bulan dulu Bu. Maksudnya kalau misalnya sebulan belum ada perubahan gitu, sampai 3 bulan dulu dirasain gitu. Jangan nanti tuker lagi ini, bisa kita nggak sabaran ya Bu ya. Ini pindah lagi nih. Jadi kayak bentrok nanti di dalam. Iya kalau cocok, kalau berantem gimana Bu? Campur ini, kadang nggak selalu cocok gitu. Jadi 1 dulu, 3 bulan belum ada ya pindah lagi yang lain begitu ya. Ya, kemudian untuk yang darah tinggi, siapa yang suka pusing nih Bu? Darah tinggi atau badannya suka menggigil, dingin, biasanya ini jahe sama kayu manis, tahu ya Bu? Ya, tahu lah, bumbu dapur semua. Jahe sama kayu manis itu dicampur, direbus boleh, atau digeprek aja, dipakein air hangat, ditunggu aja dulu, diseduh lah. Itu pagi sore, jangan kasih apa-apa ya. Itu ya dicatat boleh ya Bu ya, nanti jadinya nggak usah pakai nanya lagi, kan udah tahu oh begini gitu. Nggak apa-apa, monggo di share, disebarluaskan, dikasih biar sehat semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sekali lagi semua segala satunya bersumber dari hati. Jadi jangan badannya aja, hatinya juga kita jaga ya Bu ya. Itu untuk yang darah tinggi diminumnya.
pagi sore gitu lah, atau enggak seminggu sehari 2 kali gitu, terserah ibu minumnya kapan, yang penting dalam keadaan anget dan full, jangan dicampur apa-apa, semuanya jangan dicampur apa-apa, apalagi campur gula, nanti malah takutnya dia. Namanya obat biasanya pahit ya bu ya, gak apa-apa lah pahit sedikit gitu. Jahenya bebas tapi lebih bagus yang merah. Iya. Tapi bebas kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah terus ini yang sering banget bu, kalau kepegelan habis dari sawah, siapa ini? Itu biasanya kakinya suka bengkak ya bu ya? Ya. Terus sampai berair ada ya bu ya? Ya. Itu sama ibu bisa pakai jahe juga, digeprek, dihalusin. Boleh dipakein kalau punya minyak zaitun. Kalau punya ya bu ya. Kalau nggak punya minyak zaitun ya kasih garam dikit nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi lebih afdol minyaknya itu. Soalnya apa? Ini yang kemarin itu kliennya dia kakinya udah apa? Dikasih apa itu? Patah lah bu, sampai yang bengkak gede banget gitu. Nah terus itu dibalur ya bu? Iya. Kalau minum rempah-rempahnya boleh diminum, tapi yang diseduh itu tadi. Tapi kalau yang dibalur, yang jahe itu tadi, sama minyaknya. Kalau minyaknya nggak ada zaitun, ya kasih garam dikit gak apa-apa ibu. Atau kalau mau lebih panas pakai bawang putih. Tapi jahe udah panas ya bu ya. Iya. Itu dipakainya ibu pas mau tidur setelah sholat isya lah. Jadi kan udah itu semua dibiarin aja bu, nyampe pagi gitu. Jadi ya yang air-airnya aja kan nggak apa-apa kan, nggak nempel gitu di kasur, itu nggak apa-apa. Ya itu biasanya 3 hari berturut-turut atau seminggu, tapi nggak nyampe seminggu ya bu, kadang 2 hari, 3 hari itu udah kempes. Bahkan yang berair gitu sampai saya bingung ini gimana ngeluarin airnya ya, saya nggak tahu bu. Pokoknya dikasih taunya ini aja ya udah pakai lillahi ta'ala ya bu ya gitu. Jangan karena siapa-siapa, pokoknya itu gitu toh. Berarti pokoknya kalau denger atau bilang alhamdulillah gini, oh udah berarti alhamdulillah gitu. Terus apa lagi di sini ya? Oh ya, kalau untuk minyak zaitun itu misalnya kita yang bisa sih asam lambung atau mungkin kayak dibilang keracunan. Kalau keracunan harus segera bawa ke rumah sakit ya bu ya. Tapi ini misalnya mual atau muntah atau dirasa badan kita itu dalamnya kotor ya bu ya, atau detox, tahu detox ya bu ya, itu minyak zaitunnya tapi yang bisa dimakan ya bu ya. Kan ada beda-beda kan, ada yang buat parfum, ada yang buat apa, yang bisa dimakan itu dikonsumsi, dia mengikat. Jadi kalau ibu pakai minyak zaitun, ini sebelum saya ngasih tahu, saya konsumsi dulu ya bu ya, maksudnya itulah dirasain dulu sendiri sama ke orang gimana gitu. Ketika dikonsumsi, jadi racun-racun yang ada di dalam diri kita itu kayak nyatu semua gitu bu. Jadi diikat sama itu nanti keluar gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau zaitun ya bu, zaitun juga bagus yang asli ya bu, tapi ini buat kalau ibu yang punya anak perawan yang mau nikah atau mau apa, luluran pakai itu, rontok semua bu, bersih. Kenapa? Masa sih? Saya malah sebenarnya apa? Yang zaitun. Ya, kalau zaitun itu buat berendam, lulur campur itu bu, ya berendam sama lulur. Kalau minyak zaitun sama jahe itu buat ngempesin ini. Kalau yang buat direndam itu buat ibu kalau punya anak mau nikah atau apa, luluran dulu buat kayak gitu. Itu bersih. Iya. Bahkan guru saya dulu bu, saya lagi ngaji begini ya. Padahal saya nggak ngomong apa-apa. Dia tuh sampai nebak, kamu besok jerawatan. Masa saya dibilang begitu? Saya kan belum tahu loh jerawatan. Terus bilang, ya Allah sedih banget. Terus rasanya gitu. Tapi obatnya ini udah dikasih tahu juga bu. Jadi obatnya itu petai muda tau ya bu ya? Petai muda itu sama daun jambu. Tapi itu kan udah saya pakai kan. Nah, ternyata kan aku masih sama. Oh iya, salahnya apa? Saya masih suka makan yang enak-enak bu. Iya salah. Apa itu? Ayam-ayaman, goreng-gorengan gak sehat deh pokoknya. Jangan ditiru ya bu ya. Saya juga masih belajar intinya. Ya pokoknya saya masih belajar gimana caranya. Ini kan ibaratnya orang lain yang sakit begini ya bu ya. Kalau saya kan sakitnya itu ya, saya belum berhasil, saya nggak berani sebenarnya ngomong bu gitu. Tapi kalau yang ini karena orang lain udah, terus habis itu tak
kasih tahu ini begini-begini, ya alhamdulillah ada perubahan, ya monggo itu ya dilaksanakan. Tapi mudah-mudahan jamaah kita semuanya di sini sehat-sehat ya Bu ya. Amin. Ya Allah ya Bu. Jam berapa nih? Tadi dulu Bu. Itu yang kolesterol apa itu atau kolesterolnya tinggi? Kolesterol. Nanti ya Bu, saya belum dapat. Ya, soalnya gak berani saya kalau asal itu, nanti salah saya yang ditangkap. Gimana dong? Itu kurang lebih itu dulu ya Bu ya. Kurang lebih, nanti kalau ada apa-apa lagi ya insya Allah nanti tak kasih tahu. Sebenarnya ini yang inget sih, mudah-mudahan nanti sambil tulis gitu. Mudah-mudahan bermanfaat itu ya tadi Bu. Itu nanti saya belum ada Bu. Soalnya gini, kadang satu orang bisa beda obatnya, atau kadang saya lihat dulu dari sakitnya ini kenapa gitu Bu, ada sebab akibatnya. Misalnya jadinya kalau sekali lagi Bu, kalau saya pakai misalnya kartu itu nggak ada yang ngajarin ya Bu, jadi jangan salahin guru-guru saya gitu. Itu kalau ada salah ya dari saya pribadi, tapi itu buat ngebantu bahwa ini masalahnya apa nih. Biasanya ada yang juga berhubungan dengan kesalahan di masa lalunya, ada itu Bu. Atau ada juga yang berhubungan dengan gangguan dari makhluk lain, ada. Jadi beda-beda, pokoknya personal itu antara mata ke mata gitu. Jadi nggak bisa semuanya dipukul rata. Ini yang saya bagiin yang sekiranya udah bisa universal gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sekali lagi saya mohon doanya supaya berkah manfaat dunia akhirat buat semuanya ya Bu ya. Amin amin ya Allah ya amin. Terus pokoknya saran, nasihat, kritikan semuanya saya tampung Bu, semuanya saya tampung. Monggo silakan ya Bu ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang lebih seperti itu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah ya Bu ya, mau pulang kan ya? Iya, berasa. Tunggu sebentar. Saya mau nitip ini doa buat bude saya kemarin kecelakaan Bu, hati-hati ya Bu ya. Iya Bu, bener Bu. Iya, kemarin kan tak kesana, terus lihat. Biasanya kalau orang habis dari rumah sakit itu badannya sakit semua. Kan dipegang kan diurut, terus ternyata yang dilihatinnya, wah berarti kalau kata orang dulu suro itu ada ini hati-hati ya. Hati-hati ya Bu ya. Apalagi lewat jalan-jalan yang tertentu ya Bu ya. Iya, itu 3 kali berturut-turut kejadian. Jadi sebelum bude saya 3 kali berturut-turut di situ. Ternyata pas dilihatin, oh ada gitu. Jadinya baru kemarin ya kita bahas yang tentang di rel di pasar dia. Ya udahlah, kalau alam bisawab. Yang penting kita tetap dijaga ya Bu ya. Saya minta doanya untuk bude saya tercinta. Semuanya sekali lagi kesembuhan, segala sesuatu ataupun hajat-hajat yang dikabul itu lillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa taala. Khususon ila rohi wal jasadi Ibu Sri Martini ya? Sri Sumar bin Marjun ya? Dan monggo untuk ibu-ibu yang punya hajat silakan diutarakan dalam hati masing-masing ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan diiringi doa kita semua dan juga wasilah dari para Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dipermudah doa kita diangkat. Iya, beserta suami ya, Bapak Sumarman bin Bulan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah adada khalqi, subhanallah adada nafsi, subhanallah zata arsy. Alhamdulillah misla zalik wa la ilaha illallah misla zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Al-Malik
Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabir Al-Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzil Sami'ul Basirul Hakamul Adalul Latif Al-Khabirul Halimul Azimul Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqitul Hasib Al-Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi Al-Hakimul Wadudul Majidul Ba'isyu Syahidul Haq Al-Wakilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muqsi Al-Mu'diul Mu'idul Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samadul Qadir Al-Muqtadirul Muqaddimul Muakhirul Awalul Akhirul Zahir Al-Batinul Waliyul Muta'adil Barutawabul Mustaqim Al-Afu Ra'uf Malikul Muqdis Jalal Wal Ikram Al-Masitul Jami Al-Ghaniyul Muqni Mani Udurun Nafi Anurul Hadi Badi'ul Wakil Warasyur Rasyidus Sabur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma bayna yadayhi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Sesungguhnya kita semua dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.